Find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show, we're coming to win it. Akan dilanjutkan kasus yang kedua, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk kasus yang kedua, sebagai pengamat adalah saya, Ali Idris. Kemudian sebagai coach ini nanti oleh Bu Dwi. Kemudian sebagai kucinya adalah Bu Yatna. Nah, kasus ini bercerita mengenai seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas ketika mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Nah, murid yang tidak mengikuti les ini merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Nah, bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru privat mendapat nilai yang lebih baik dari murid yang tidak mengikuti les privat ini. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Untuk percakapan ini, kasus skenario 2, dipersilakan kepada Ibu Dwi dan Bu Yatna. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Mulai. Ya. Assalamualaikum Bu Dwi. Bu Dwi, Bu. Saya bisa minta waktunya Bu. Saya ingin ngobrol sama Ibu sebentar aja. Bu, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ada apa Yatna? Kok terburu-buru seperti itu? Ada apa? Begini Bu, mau curhat sedikit Bu ya. Iya, silakan. Saya merasa tidak nyaman Bu pada suatu mata pelajaran Bu ya. Itu mengganggu pikiran saya. Mata pelajaran itu matematika Bu. Oh, matematika. Ya, kenapa dengan pelajaran matematika? Kenapa Yatna? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Bisa Bu? Ya. Sebentar. Kalau apa? Coba ceritakan masalahmu dengan ketidaknyamananmu itu kenapa? Begini Bu, saya tuh bingung. Saya merasa gimana Bu ya, saat pelajaran matematika tuh ya kayak nggak adil gitu Bu sama saya. Yang matematika Bu Yuni Bu, ingat saya sudah Bu Yuni. Nah itu nggak adilnya tuh ya waktu ngasih nilai sama saya Bu. Oh gitu ya. Sebentar. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dengan masalah nilaimu itu kenapa Yatna? Ya coba. Nah begini, saya mau cerita Bu ya. Jadi Bu Yuni itu dia membuka les privat Bu. Nah terus yang ikut les privatnya itu semua teman-teman sekelas saya Bu, kecuali saya. Jadi gitu. Saya nggak ikut Bu. Gitu ya. Terus lagi, apa yang membuat kamu tidak merasa adil dengan Bu Yuni itu membuka les privat di rumahnya? Coba ceritakan ke Ibu. Yang tadi saya ceritakan itu Bu ya. Jadi kan masalah nilai. Jadi teman-teman saya yang ikut privat yang Bu Yuni itu masa nilainya bagus Bu. Kalau saya nggak terlalu bagus. Iya. Kalau begitu Bu Dwi mulai menyadari dan memahami bagaimana perasaanmu sekarang. Nah, sekarang selain masalah nilai, ada lagi apa enggak yang membuat kamu tidak nyaman itu di kelas? Bu Yuni itu Bu ya, selain nilai Bu ya, tadi kan saya sudah bilang nilai yang pertama. Terus kadang nyindir Bu, nyindir saya. Nyindir tentang kenapa saya nggak ikut les privat.
Kalau Ibu boleh tahu gimana cara nyindirnya Bu Yuni kalau di waktu di kelas itu? Gini Bu, gini, saya tirukan Bu ya. Jadi anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam pelajaran ya. Seperti itu Bu. Oh, berarti apa katanya kata-kata Bu Yuni itu mengganggu pikiranmu ya, mengganggu perasaanmu, jadi kamu tidak tenang gitu. Iya. Iya, saya merasa Bu Yudi itu selalu menyindir saya karena tidak mengikuti les privat itu, Bu. Oh, sampai seperti itu perasaanmu ya. Iya. Jadi saya merasa tidak nyaman, Bu. Terus kemudian saya merasa akhirnya berpikir, Bu ya. Jadi pikiran saya itu kayak negatif gitu, Bu. Masa teman-teman saya nilainya bagus karena les privatnya ke Bu Yuni. Kalau saya kan enggak, Bu. Apa kayak saya? Langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu itu? Saya sudah menanyakan Bu ya ke teman-teman yang mengikuti les privat itu. Dari temanmu apa? Eh, saya tanya tentang pemahaman mereka dari yang disampaikan setelah mengikuti les privat. Gitu ya. Terus dari jawaban temanmu apa yang kamu Jadi lakukan? mereka itu menjawab Bu ya. Itu yang menusuk hati saya Bu. Mereka itu lebih paham tentang materi penjelasan di soal-soal. Terus kemudian karena mereka sudah berlatih dan banyak soal gitu Bu ya, karena Bu Yuni memberikan soal yang banyak, terus kemudian mereka di rumah berlatih lagi. Jadi sangat paham sekali, kalau pahamnya itu bisa 200-300% itulah Bu daripada saya yang tidak mengikuti les privat. Terus dari situ apa yang kamu lakukan? Dari penjelasan temanmu seperti itu? Begini Bu, sebenarnya saya sudah berencana Bu ya untuk menemui Bu Yuni untuk mengkonfirmasi dugaan saya, apa dugaan saya itu benar atau salah gitu loh Bu, karena saya pikirannya kan negatif terus Bu, kenapa kok nilai saya buruk gitu. Kenapa itu tidak kamu lakukan? Coba dilakukan itu. Saya itu masih ragu Bu, saya sebenarnya takut Bu. Gimana Bu? Takutnya itu karena kenapa coba? Takutnya karena kenapa? Saya takut dimarahi Bu. Sudah matematika itu sulit Bu ya. Pusing saya Bu, pingsan nanti. Emangnya Yatna pernah dimarahi sama Bu Yuni? Nggak pernah sih Bu, pernah. Kenapa tidak kamu coba? Dicoba dulu aja ya. Menemui Bu Benar ya. Yuni. Iya. Benar juga ya. Harusnya saya mencoba menemui Bu Yuni Bu ya. Sip, bagus. Kamu harus bertemu dengan Bu Yuni dan sampaikan apa yang menjadi tujuanmu itu ya. Saya ingin menyampaikan nanti sama Bu Yuni kalau saya tidak ikut les. Kemudian nanti saya mau bertanya juga, apakah kalau saya nggak mengikuti les itu mempengaruhi nilai saya gitu Bu ya. Terus saya juga mau menanyakan nilai saya itu, yang nilai saya kecil karena saya sudah belajar gitu Bu menurut saya. Begitu ya, bagus. Ibu suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu buat Saya akan menemui Bu Yuni Bu ya. Terus kemudian saya akan mau menyampaikan sama Bu Yuni kalau saya tidak ikut les, kalau saya misalkan tidak mengikuti les itu apa mempengaruhi nilai saya gitu kan. Terus selain itu saya mengonfirmasi jawaban tes yang diberikan itu Bu. Takut Bu Yuni itu pas saat koreksi saya ngantuk gitu Bu ya, siapa tahu. Terus yang berikutnya saya mau belajar sudah Bu, lebih giat lagi. Mungkin ada kurangnya, jadi bisa mendapatkan nilai tinggi sama kayak anak les-les yang lain gitu. Terus lalu komitmen apa lagi yang akan kamu lakukan selanjutnya? Besok pagi Bu, insya Allah besok pagi sudah saya akan menemui Bu Yuni.
untuk membicarakan hal ini, terus saya akan belajar lebih giat lagi. Nah, besok pagi Yatna kan mau menemui Bu Yuni untuk menjalin komitmennya Yatna ya. Iya Bu, Siapa yang perlu yang diajak Yatna untuk menemui Bu Yuni? saya sendiri sudah Bu. Karena Bu Dwi sudah menyemangati saya merasa semangat gitu loh Bu. Sudah saya sendiri sudah yang menunggu Bu Yuni, doakan Bu ya, semoga lancar, dimudahkan. Ya, semoga lancar ya besok temui Bu Yuni seperti apa yang kamu rencanakan tadi. Semoga lancar dan apa yang menjadi permasalahan kamu dapat tercapai tujuannya. Ya, amin Bu amin. Yatna ada yang ditanyakan lagi? Gak ada. Bu Dwi, terima kasih loh Bu Dwi ya waktunya. Bu Dwi padahal waktunya padat banget. Makasih loh Bu. Iya, sama-sama. Bu Dwi suka bisa membantu Yatna. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Bagus sekali percakapan antara Bu Yatna dengan Bu Dwi. Untuk lembar observasi pada kasus 2 ini, pada tujuan, Coach sudah menyampaikan pembuka dan Kuci sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas ya. Nah, pada bagian identifikasi, Coach sudah memberikan pertanyaan terbuka dan mampu mengeksplorasi Kuci untuk sehingga memberikan respon yang dengan sangat baik dan lancar untuk mengungkapkan masalahnya mengenai masalahnya dengan guru matematik ya, Ibu Yuni tadi yang disebutkan, karena Bu Yuni ini sudah buka les privat, kemudian sehingga ada perasaan tidak adil pada Kuci ini karena tidak mengikuti les privat itu. Kemudian dan potensi dan alternatif dari solusi juga sudah bisa digali dari percakapan tadi, dan Coach juga memberikan tanggapan yang aktif. Nah, pada sisi rencana aksi, Coach juga memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif ya, sehingga mengarah pada pengambilan keputusan dari Kuci ya untuk mengambil keputusan secara mandiri mengenai solusi apa yang akan dilakukan. Nah, dari sini kemudian lahirlah sebuah komitmen ya. Coach mengarahkan Kuci untuk membuat komitmen mengenai rencana aksi yang dibuat tadi, sehingga dari Kuci ini secara mandiri tadi siap untuk menemui Bu Yuni menyelesaikan masalahnya. Nah, demikian observasi dari kami. Terima kasih.